puing-puing pertambangan, sisa-sisa peninggalan. Ini dahulunya bekas, di bawah ada bengkel, ada pusat pengangkutan batu emas. Setelah kita melihat-lihat tadi bekas area pertambangan, sekarang saya ada di lokasi ini. Dahulunya lokasi ini adalah bedeng-bedeng atau perumahan karyawan. Jadi di sini penuh, biasa bertingkat-tingkat di beberapa lokasi, karena di sini area pertambangan tambang utara itu merupakan tambang terbesar untuk unit pertambangan emas Cikotok. Di sini sekarang sudah tidak tersisa puing-puing sedikit pun. Yang tersisa di sana ada bangunan masjid yang sudah lama. Dahulu ini boleh dikatakan bahwa Cirotan ini memiliki peradaban yang jauh lebih maju dibandingkan desa-desa yang lain. Ketika desa-desa kami masih tertinggal, di sini peradabannya sudah maju terlebih dahulu. Di lokasi ini ada sekolah dari mulai TK dan SD, kemudian ada GOR, ada gedung serbaguna, ada lapang tenis, ada rumah dinas kepala tambang utara, kemudian ada bengkel, ada pusat permainan anak-anak, ada masjid, ada gereja juga. Nah, yang cukup disayangkan, tidak ada tersisa sedikit pun puing-puing dari bekas lahan pertambangan maupun lahan pemukiman para karyawan. Dahulunya di sini penuh, di atas bukit tuh berjejer bedeng-bedeng atau perumahan-perumahan karyawan. Kemudian listrik juga mereka punya sendiri, instalasi air juga punya sendiri, ketika peradaban yang lain belum ada yang seperti itu. Sehingga cukup disayangkan bahwa peninggalan-peninggalan itu saksi sejarah kejayaan pertambangan emas Cikotok di wilayah tambang utara ini tidak ada puing-puing yang tersisa. Sehingga apabila ingin membangkitkan lagi kenangan-kenangan tersebut, harus ada upaya rekonstruksi baik dari pemerintah daerah maupun orang-orang yang memiliki idealisme untuk membangkitkan sisa-sisa peradaban zaman dahulu. Nah, ini di bawah dulu di sini berjejer perumahan-perumahan karyawan. Di atas itu ada sekolah SD, dari dulu itu memang tetap bertahan seperti itu. Sekarang bekas perumahan-perumahan karyawan itu sudah kosong dan digarap menjadi lahan pertanian, baik itu sawah maupun perkebunan. Setelah tambang di sini tutup, karyawannya itu kemudian dipindahkan ke Pongkor, Kabupaten Bogor, dan sebagian juga ada yang ke Freeport di Timika, Papua. Ini yang di bawah dahulunya ini adalah semacam alun-alun, lalu ada GOR atau gedung serbaguna, lalu gunung, salah satu lokasi pertambangan emas di daerah sini. Sekarang sudah tidak ada puing-puing itu, bahkan sisa-sisa pondasinya pun sudah tidak bisa ditemukan lagi di sini. Sangat disayangkan, saksi peradaban tambang emas pertama dan terbesar di Indonesia pada zamannya tidak ada sisa sama sekali. Kita lihat gunung-gunung ini. Dahulunya ini lahan pertambangan selain yang ada di daerah Cimari, Cipulus,
dan Lebak Sembada. Nah, ini tempat saya berjalan. Dulunya di sini adalah perumahan karyawan. Di bawah kita lihat jalan. Dahulunya jalan di sini hanya jalan batu saja. Sekarang jalan ini menjadi jalan provinsi ruas Cipanas Warung Banten. Ini bangunan, kalau kita lihat dari strukturnya, bangunan ini bangunan yang seperti bangunan lama. Memang ciri khas dulu seperti ini, pakai ram kawat, kemudian kayu balok. Ini masjid ini adalah masjid peninggalan area pertambangan Tambang Utara, unit pertambangan Mas Cikotok, Blok Cirotan. Di bawah kita lihat sekarang lahan-lahan digarap menjadi lahan pertanian. Yang di depan saya ini dulunya ada guest house di sini. Jadi tempat para tamu jika dia berkunjung maka ditempatkan di situ. Halamannya cukup luas di sini. Di atas juga dulu adalah perumahan karyawan. Sekarang sudah tidak ada sisa sama sekali. Hanya meninggalkan cerita-cerita saja tanpa fakta-fakta secara material yang bisa digali untuk sekedar merekonstruksi kejayaan tambang emas Cikotok, khususnya di Blok Cirotan dan sekitarnya atau yang disebut dengan Tambang Utara. Sangat disayangkan karena unit pertambangan emas Cikotok ini merupakan pertambangan emas pertama dan terbesar di Indonesia. Bagian dari sejarah perjalanan bangsa yang sekarang tidak ada sisa-sisa yang bisa digali.